Hai guys, welcome back to Miracles Channel. Oke, jadi di video kali ini aku akan menjawabin pertanyaan kalian ya. Ini waktu itu aku bikin question box ya di Instagram dan banyak banget yang nanya. So sorry, aku nggak bisa jawab semua pertanyaan. Paling aku akan milih beberapa pertanyaan yang mau aku jawab aja. Dan di akhir video nanti akan ada pengumuman giveaway ya. Pastikan kalian nonton video dari awal sampai habis ya. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Dari awal mau kuliah, apa beneran maunya cuma di UI? Dari awal mau kuliah, apa beneran maunya cuma di UI atau ada yang lain? Kalau iya, kenapa harus UI? Oke, jadi intinya kenapa milih UI sebagai pilihan kuliah? Actually ini alasannya agak lucu, tapi kenapa aku bersikeras pengen masuk UI karena aku punya beberapa teman online, internet friends, temanku dari grup diskusi gitu di Line. Ada deh nama grup diskusinya ya, aku nggak mau kasih tahu di sini. Pokoknya mereka itu udah kuliah duluan di UI. I mean mereka lebih tua dari aku. Saat itu aku masih SMA kelas 2 dan mereka udah yang mahasiswa semester 3, semester 5 gitu. Dan mereka tuh keren-keren. Kerennya itu dalam artian, wah ini orang pinter banget. Karena isinya itu kan grup diskusi tuh. Hal-hal yang belum pernah aku dengar sebelumnya, belum pernah aku baca sebelumnya, itu mereka ngomongin di grup itu. Makanya aku jadi tertarik nih punya teman kayak gini gitu kan. Di Jambi, kan di Jambi sih, di lingkungan aku, I mean ya di lingkungan aku nggak ada temen yang kayak gitu. Jadi ya gimana caranya aku bisa punya teman kayak mereka ya dengan aku masuk ke lingkungan mereka, dengan aku pengen ketemu sama mereka in real life, in person, bukan cuma dari line, dari media sosial gitu kan. Tuh ya gimana caranya aku bisa ketemu mereka gitu. As simple as that aja dulu motivasiku. Ya dengan cara masuk UI aku bisa jadi ketemu mereka, orang-orang yang aku anggap keren ya. Karena aku percaya kita adalah cerminan 5 orang terdekat dari kita. Jadi kalau lingkungan kita adalah orang-orang bijak, maka kita juga akan menjadi bijak. Kalau kita berada di lingkungan orang-orang pencemooh atau orang-orang bodoh, maka kita juga akan ikutan jadi bodoh. So yeah, that's my reason kenapa aku bersikeras masuk UI. Dan kalian boleh bebas punya motivasi apapun. Ya, menurut aku nggak ada motivasi yang salah, asal tujuannya bagus gitu. Jadi ya nggak masalah kalau kalian pengen masuk UI, mau ketemu UI cantik, ya nggak masalah. Yang penting tujuan kalian bagus masuk UI gitu, bukan tujuan yang mencelakakan orang lain atau bisa melukai orang lain gitu. Jadi find your motivation. Oke, next ya, panjang banget aku jawab. Oke. Lanjut pertanyaan dari Frostaka, masuk FKG UI lewat jalur apa? Oke, langsung aku jawab SBMPTN. It's obvious nggak sih aku bikin bahas-bahas soal UTBK. Dan by the way juga aku ada video kan tips masuk UI, tips lolos SBMPTN. Itu kan awal mula aku bikin video bahas soal matematika. So iya emang dari awal aku pengen cerita aja gimana pengalaman aku masuk UI lewat jalur SBMPTN. Ini berarti Frostaka belum nonton videonya. Nonton ya, ada kok di channelku. Ting, ting di sini. Ya. Oke, next dari Asofi_27. Kak, tipsnya biar tinggi gimana sih? Pengen banget tinggi kayak kakak. My one and only answer is genetik. Aku punya papa tingginya 182 cm dan my mom around 170 deh kayaknya. Dan dari kecil ya aku emang udah tinggi aja, dari kelas 6 SD udah yang paling tinggi di antara temen-temenku. Padahal aku nggak ada olahraga loh di situ kan. Ya jadi menurut aku yang paling berpengaruh tuh dari faktor genetik. By the way ini ada penelitiannya juga ya. Aku pernah share di instastoryku di Instagram, ada jurnal ya yang membuktikan bahwa memang tinggi badan manusia itu ya faktor terbesarnya dipengaruhi oleh gen. Ya, faktor genetik. Nah, sisanya adalah faktor lingkungan atau environment. Nah, ini juga bukan serta-merta dari papa dan dari ibu gitu kan. Gen itu kan diturunkan dari atasnya lagi gitu. Jadi yang memang akumulasi gen dari pendahulu-pendahulunya juga terakumulasi ke aku gitu. So, emang dari awal udah tinggi dan genetik. Jadi ya gitu deh. Tapi kalau kalian
mau minta tips biar tinggi, mungkin aku akan rekomendasikan berenang, main basket, dan skipping kali. Iya, gitu. Jangan termakan hoax suplemen peninggi badan di Instagram ya. Jangan. Oke. Subscriberku harus orang-orang yang pintar. Pertanyaan selanjutnya dari love_perfect 16. Kakak pernah ikut olimpiade matematika nggak? Ada beberapa juga yang nanya pertanyaan serupa. Actually guys, aku nggak pernah ikut olim MTK. SMP pernah ikut pelatihannya aja di sekolah, tapi nggak ikut olimnya karena ada yang lebih hebat daripada aku. Nah, kalau di SMA itu aku malah ikutnya olimpiade kimia tingkat kota ya, bukan olimpiade matematika bahkan gitu. Dan itu pun cuma tingkat kota, bukan maju ke provinsi atau bahkan nasional gitu. Jadi cuman yang bisa dibilang knowledge aku tuh average aja sih, masih banyak banget yang lebih pintar daripada aku di sekolah aku. Jadi kalau kalian tanya olimpiade itu aku enggak. Oke, lanjut aja. Pertanyaan dari Champion. Kak berminat lanjut ke Miss Indonesia dan Miss Universe. Gimana ya? Ini banyak juga sih yang nanya atau yang nyuruh maju PI, tapi aku personal nggak terlalu tertarik ya ikut-ikut kayak gini tuh. Ya mungkin saat ini aku bisa bilang nggak tertarik, tapi ya we never know, 3 tahun ke depan mungkin ada secercah ketertarikan. Ya sama hal dengan waktu itu aku nggak tertarik ikut pageant apron ya kan, tapi ujung-ujungnya karena ada yang maksa, ada yang ngajakin, maksa segala macam. Maksudnya dalam artian aku juga konsen, tapi kayak ada dorongan nih dari satu orang yang benar-benar gigih ngajakin aku dan encourage aku, ya akhirnya aku ikut. Tapi kalau Putri Indonesia atau Miss Indonesia sekarang belum kepikiran. Oke, pertanyaan dari Nakikoy, alumni SMA mana? SMA 1 Kota Jambi. So ya dari aku SD sampai SMA aku tinggalnya di Jambi, jadi sekolahnya di Jambi, dan barulah aku pas kuliah di Depok di UI, ngekosnya di dekat UI gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Dea in Blue. Kak, gimana caranya naikin niat belajar? Again ya, ini balik-balik ke tujuan. Menurut aku ya, tujuan aku belajar adalah biar aku tahu gitu. Tapi beda dengan tujuan aku belajar saat mempersiapkan SBMPTN, ya kan? Waktunya tuh tinggal 3 minggu. Gimana aku bisa belajar dalam waktu 3 minggu, ya memaksa diriku untuk bisa belajar gitu kan. Jadi ya niatnya ya datang dari situ, dari motivasi yang kuat. Ada motivasi yang kuat, ya sadar akan pentingnya hal tersebut untuk digapai, akhirnya jadi niat belajarnya gitu. Tapi untuk bicara niat belajar yang gak ada hal dekat yang ingin dicapai, ya kayak SBMPTN di depan mata, kalau nggak ada yang kayak gitu, menurut aku kalian harus punya mindset kalau kalian belajar karena ingin tahu, ya haus akan pengetahuan. Pertanyaan selanjutnya dari Sylvia Ratlipe. Pernah nggak Kak Miracle merasa insecure? Kalau pernah, ceritain dong. Ini kayaknya aku udah pernah bikin videonya, 4 tips percaya diri, goodbye insecure. Yes, aku pernah nggak pede sama suaraku ini, suara kayak laki-laki ini ya kan, kayak ngebas nggak jelas gitu. Tapi itu dulu. Sekarang aku malah suka sama suaraku, kayak wow, jarang loh perempuan punya suara yang kayak gini. Biasanya kan suara perempuan ya lebih tinggi gitu kan, nyaring, suara yang enggak gitu sih, suara yang suara perempuan lah, suara tinggi gitu lah ya, suaranya lebih cempreng gitu kan, nggak kayak gini gitu. Dengan suaraku yang kayak gini ya berarti unik dibandingkan kelompok yang mainstream gitu kan. Ini tips aku buat kalian yang merasa insecure sama your body parts, maksudnya bagian dari tubuh kalian ya, bukan tentang skill atau apapun, tapi tentang misalkan warna kulit ataupun bentukan wajah kalian segala macam, warna suara gitu kan. Kalau kalian belajar evolusi ya kan, ada konsep namanya variasi. Jadi setiap individu itu ya nggak akan sama, ya nggak mungkin semua orang hidungnya mancung, jadinya nggak diversity, nggak beragam gitu. Makanya dengan adanya perbedaan tadi, mungkin si A
suaranya lebih cempreng, aku lebih berat gitu ya. Ya udah, ini berarti unik, keunikan diriku agak berbeda sama orang-orang yang biasanya, perempuan biasanya gitu. So, what should I do? Ya be thankful aja gitu. Kak Miracle kenal Bang Jerome dari mana? Aku lihat kakak di like fotonya sama Bang Jerome. Oke, ini akan lumayan panjang nih ceritanya. Oke, so iya, aku bakalan ceritain ke kalian. Jadi aku follow-followan sama Jerome itu dari aku kelas 2 apa kelas 3 SMA gitu. Saat itu followers dia kalau nggak salah ya masih 5.000 atau 8.000, pokoknya di bawah 10.000, dan followers aku juga masih 2.000-an, 2.500 gitu kan. Jadi follow-followannya emang sejak dari SMA. Dan kenapa bisa kenal? Karena waktu itu aku sempat masuk grup Q&A persiapan SBMPTN. Terus di grup itu ada Bang Jehian, tapi sebenarnya nggak ada Jerome sih, cuman kayak ya kenal aja dari pertemanan yang sama, dari circle yang sama. Akhirnya ya udah kenal aja gitu. Aku follow dia, dia follow back. Terus juga waktu itu aku sempat spam like post dia di Line. Nah, terus aku pernah komen di salah satu kuis di Math Q&A. Math Q&A itu kalau kalian tahu dulu ada di Line, Line official account Line. Kayak masih sampai sekarang masih ada deh. Iya, masih ada, tapi mungkin nggak seaktif yang dulu ya. I don't know. Aku nggak tahu for sure gimana, tapi pokoknya aku komen di situ. Itu waktu itu ada soal logaritma kan, aku jawab. Terus aku nanya bener nggak atau apa gitu. Pokoknya aku ada pertanyaan lah di kolom komentar itu. Jadi dia chat, terus dia ngajarin aku tuh. Ya kenalnya dari situ sih, satu circle. Terus dia ngajarin aku waktu itu konsep logaritma. Ya akhirnya jadi kenal. Iya. Yeah. Kak, aku cuma mau bilang terima kasih dan sukses selalu. Sama-sama, sukses juga. Pertanyaan dari Ahmad Putra. Kakak tinggi berapa? Kelihatan tinggi banget. Tinggi aku itu sekitar 177 sampai 178. Ya, segitu. Ya, tinggi sih. Hal apa yang bisa buat kakak bisa terlihat positif terus? Karena aku cuman share yang positif aja. Ya nggak? It make sense kan? Maksudnya ada hal-hal negatif di hidup aku yang aku nggak harus share itu di Instagram, ya kan? Aku nggak selamanya energi positif terus. Pasti aku kadang merasakan capek, merasakan marah-marah, merasakan bosan hidup, ya pernah gitu kan. Merasakan pusing banget nih sama masalah hidup gitu. Tapi ya aku nggak share ke media sosial, aku nggak share ke Instagram. Karena ya kita sebagai manusia kan dikasih otak ya biar bisa berpikir rasional, memfilter apa yang harus kita bagikan, apa yang enggak ya. Ada 3 filternya. By the way guys, ini mendung. Biasanya tuh ada golden hour loh jam segini. Karena mataharinya ketutupan awan, jadi gelap gini deh. Oke, ini menarik nih dari Zahra. Kenapa mau dan rajin banget bikin video UTBK? Apakah iseng atau yang lainnya? Sebenarnya kalau kalian perhatikan di channelku, awal video yang aku upload itu vlog nggak jelas, terus gadget ya kan? Karena ya memang aku masih di tahap yang eksperimen aja. Apa nih yang bisa aku jadiin konten? Apa nih informasi yang bisa aku kasih ke orang lain? Informasi yang bisa ditonton orang banyak gitu kan. Gadget ya lumayan banyak lah, viewsnya lumayan ribuan gitu kan. Tapi ketika aku bahas UTBK ini, kok viewsnya nyentuh puluhan ribu dengan cepat. Bahkan sekarang videoku yang tips mengerjakan soal TPS UTBK yang part 1 itu udah ditonton 363.000 orang, 363.000 views. Sebenarnya awal mula aku bikin video itu karena video aku yang tips lolos SBMPTN UI yang belajar 3 minggu itu banyak yang nonton, terus respon kalian tuh rame. Jadi aku tergerak untuk bahas soal gitu. Dan karena juga tahun ini kan cuman TPS ya, jadi nggak ada fisika kimia gitu. Jadi wow, ini makin asik nih, berarti orang-orang harus kuat nih di TPS-nya, harus bisa paham nih konsep logika matematika dasar
penalaran gitu kan. So yeah, I just made it, dan ternyata responnya sangat positif dan sangat-sangat luar biasa rame. So thank you guys. Alubam Pasenan, Kak sejak kapan suka matematika? Actually aku suka matematika itu sejak SD karena aku emang hobi berpikir dan hobi ngitung gitu kan. MTK kan butuh mikir ya, ini pakai rumus apa, ngitung segala macam gitu kan. Pernah pas SMP aku upload foto I love mathematics ke Facebook, saking sesuka itu sama matematika. Dan aku menyadari bahwa matematika itu penting, matematika dasar ya, bukan yang integral, fungsi, persamaan, lingkaran, bukan. Tapi yang matematika dasar yang aku bahas di video-videoku itu bukan cuma kepake buat ngerjain soal UTBK doang, tapi dalam realita kehidupan kita juga sebenarnya ada itu penerapannya. Cuman kadang kita nggak sadar aja, kayak kita belajar peluang, tendensi gitu kan, probabilitas ya pada kehidupan sehari-hari ya pasti ada gitu contohnya. Jadi karena menurut aku matematika itu asik dan aku orangnya suka berpikir. Yang terakhir aja deh, aku udah mulai capek guys dan cahayanya nggak mendukung. Oke, pertanyaan dari Andari, pernah dijauhin sama temen nggak, gimana cara biar bangkit? Pertama, aku lihat dulu nih alasannya kenapa sih temen aku itu menjauhi aku. Apakah emang aku salah? Kalau aku salah ya aku perbaiki gitu kan, evaluasi diri dong ya. Opsi kedua, aku nggak salah sebenarnya, tapi ya mereka pengen aja ngejauhin aku. Karena ya alasan yang mereka buat sendiri lah, kayak bodo amat lah, aku nggak perlu tahu. Yang penting kalau aku udah tahu aku nggak salah, tapi mereka bersikap seperti itu ya, so ngapain dipertahankan punya teman yang seperti itu? Aku lebih memilih untuk mencari teman lain, lingkungan lain ya, lingkungan pertemanan lain yang lebih suportif, yang lebih cocok sama aku daripada harus berurusan sama orang-orang yang gak ngerti gitu, gak jelas gitu pemikirannya gimana gitu. Kayak yang mendingan cari teman yang baru, karena teman-teman yang kayak gitu, yang toxic gitu bakalan menghambat kita sendiri. Jadi lebih baik cari teman baru aja, jangan dibikin ribet. Oke guys, sekarang kita mau random siapa yang akan memenangkan giveaway-nya. Jadi seperti yang aku bilang, aku ada 2 cara untuk menentukan pemenang. Yang pertama dengan random. So, kita buka websitenya. Nih ya guys, kelihatan ya. Siapa ya? Ting 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 ting. Indra Kusuma Wismilak. Ini nama Instagramnya apa? Aku nggak bisa ngecek dong berarti. Berarti kita pick another winner dong. Karena ini komennya bukan komen yang dan gitu kan. Kan aku mintanya komen dan plus nama Instagram kan. Jadi kita harus sayang sekali pick another winner. So sorry Indra. Gak sesuai nih sama syarat giveaway-nya. Oke, Christina Natalia Simarmata, Nata Aliaris. Kita cek dulu ya guys di Instagramku, apakah dia follow aku. Wah, dia follow aku guys. Berarti pemenang dari randomnya adalah Christina Natalia Simarmata. Congratulations, nanti akan aku DM untuk minta alamat biar aku bisa langsung kirim earphone-nya ke rumah kamu. Mantap. Oke guys, thank you yang udah nonton live-nya. Maaf banget yang belum menang. Semoga kalian gak berkecil hati, masih ada kesempatan lain. Oke, dadah. Thank you. Ini udah gelap banget BTW. Oke, next untuk pemenang kedua, ini aku pilih karena dia aktif banget, sering bales DM aku, juga dia sering like dan komen di post aku yang di Instagram ataupun di YouTube. Sampai guys, lihat nih, dia bikin highlights di Instagram tuh, Kak Mira. Wah. Dan dari semua orang yang share di IG story, captionnya dia yang paling buat aku wah gitu. Kayak di saat orang-orang pada pakai videoku yang tips percaya diri, tapi dia pakai videoku yang ini dan captionnya beda dari yang lain, gak mainstream dan menyentuh aku secara pribadi. So, congratulations untuk Kanaya Amabel. Nanti aku akan DM kamu
untuk minta alamat rumahnya biar aku langsung kirim earphone bluetoothnya ke rumah kamu. Oh ya, by the way, dia juga post 2 kali gitu, dan dua-duanya itu dengan caption yang niat dan video yang beda dari yang orang lain post gitu. So dia layak menang, guys. Okay, I think it's enough for today because ini udah gelap banget. Aku pengen cepet-cepet selesai. Ya guys, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, nggak suka dislike. Also, don't forget to follow me on Instagram @miraclesitompul. Okay, see you again in next video, I guess. Bye.